Selamat datang di channel ini, tempatnya dengerin alur cerita anime terbaik dan terasik. Yang baru gabung, boleh bantu subscribe ya, biar Mimin semangat buat videonya. Kali ini, Mimin mau bahas anime slice of life yang gak biasa nih. Judulnya adalah Super Cup. Menceritakan kehidupan Koguma, seorang cewek SMA di kawasan pedesaan yang kesehariannya kemana-mana pakai sepeda butut. Suatu ketika, dia membeli motor skuter Honda Super Cup bekas dengan harga murah. Dan sejak memiliki Super Cup itu, kehidupannya berubah sangat banyak. Nggak ada yang mengira kalau motor kecil dan sering diremehkan itu bisa menghadirkan kehidupan penuh makna kepada Koguma dan teman-temannya. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk kita ke cerita. Icikiwir. ようこそ身の程知らずのバカ野郎。 Adegan dimulai saat Koguma baru bangun tidur. Cewek itu langsung menyiapkan jus apel serta roti sebagai sarapan. Setelah nasinya matang, dia langsung menyiapkan bekal untuk sekolah. Koguma juga mengambil makanan siap saji dan mengisi tumblernya dengan es kopi. Dia membuka jendela dan menatap kosong dengan muka suram. Koguma berangkat dengan bersepeda. Dia bernarasi tentang kotanya Hokuto. Untuk menuju sekolah, dia harus melalui jalan menanjak dan dia megap-megap menaikinya. Di dalam kelas, Koguma ngelamun. Dia merasa orang yang punya motor bisa pergi kemana saja. Saat makan siang, Koguma makan sendirian. Saat pulang, dia melihat motor terparkir. Tapi Koguma hanya bisa menghela nafas. Ketika di jalan, ada pengendara motor menyalip. Koguma langsung banting stang dan berbalik arah. Mukanya terlihat sedih dan megap-megap. Koguma melihat dealer motor dan langsung masuk ke sana. Dia melihat-lihat barisan motor Honda, tapi harganya ratusan ribu yen. Koguma mengeluh dan mau pergi, tapi tiba-tiba Pak Tua pemilik dealer keluar. Koguma bilang kalau uangnya tidak cukup untuk beli motor. Tapi Pak Tua itu menawarkan motor bekas dan langsung masuk ke gudang. Pak Tua pemilik dealer keluar membawa sebuah motor Honda Super Cup berwarna hijau putih. Harga motor itu 10.000 yen. Koguma menaikinya dan seketika semua jadi lebih berwarna. Dia bertanya kenapa harganya sangat murah. Pak Tua itu bilang 3 orang pemiliknya mati yang membuat orang tidak mau membeli motor itu. Tapi Koguma tetap ingin membelinya. Pak Tua itu mengajak Koguma masuk ke dalam. Ia meminta Koguma mengisi formulir pembelian. Koguma bilang dia tidak punya SIM. Mendengar jawaban itu, Pak Tua memberi Koguma buku pelajaran mengemudi. Adegan kemudian berpindah ke kantor kota Hokuto. Koguma keluar sambil menenteng plat nomor dan SIM barunya. Koguma kembali ke dealer. Pak Tua itu membersihkan dan membantu memasang plat nomor ke motor. Pak Tua tadi menawarkan helm dan sarung tangan karena Koguma cuma punya helm jadul. Koguma bertanya apakah helm itu pernah dipakai orang mati, tapi Pak Tua bilang helm itu adalah paket promo. Pak Tua itu juga mengingatkan agar Koguma ganti oli setelah 100 km agar motornya bisa berumur panjang. Koguma naik motor itu dan langsung menginjak pedal starter, tapi tidak menyala dan Pak Tua itu kemudian mengajari cara menghidupkan motor. Koguma mencoba sekali lagi dengan menginjak tuas lebih lembut. Akhirnya motornya menyala dan berderu. Setelah motor menyala, seketika dunia kembali berwarna. Akhirnya Koguma mengucapkan terima kasih dan melaju pergi. Koguma terlihat lebih ceria, dia memasukkan 2 gigi dan melaju lebih kencang. Tapi dia disalip mobil dan truk karena hanya bisa ngebut 20 km per jam. Sesampainya di rumah, Koguma sengaja memarkirkan motornya di paling ujung. Sehingga dia nantinya bisa melihat dari jendela. Koguma langsung mengelap dan membersihkan motornya. Dia terlihat sangat bahagia. Koguma kepikiran untuk beli kunci ganda.
Tapi dia teringat saat disalip truk yang membuatnya hampir jatuh. Akhirnya, Koguma menunda beli sampai malam hari. Setelah mandi, Koguma rebahan untuk tidur. Tapi dia malah overthinking. Akhirnya, Koguma keluar untuk belajar naik motor lebih lancar. Koguma melaju melintas jalanan sepi di kota Hokuto. Dia terlihat sangat menikmati perjalanannya. Koguma sampai di depan minimarket 24 jam, tapi dia menahan diri untuk jajan. Akhirnya setelah istirahat, Koguma naik motornya lagi, tapi motornya ini tidak juga menyala. Akhirnya, Koguma jongkok dan depresi. Seorang supir menyapanya dan mengingatkan untuk segera pulang. Saat sopir itu jongkok di samping truk, Koguma teringat saat diajari Pak Tua. Koguma teringat buku petunjuk pemakaian motor di bagasinya. Koguma segera mencari penyebab kenapa motornya mati. Ternyata bensin motornya habis. Akhirnya Koguma membuka katup bensin cadangan. Koguma mencoba menyalakan motornya. Setelah hampir menyerah dan megap-megap, motornya akhirnya bisa hidup. Ia langsung menuju pom bensin, dan di sana Koguma belajar cara mengisi bensin. Dia pun kembali melaju di tengah malam. Akhirnya Koguma sampai ke rumah, dia langsung tepar dan bersyukur bisa pulang. Dia pun langsung mengulangi rutinitas paginya, sarapan, menyiapkan bekal dan berangkat, tapi kali ini Koguma lebih ceria. Dia selesai memanaskan motornya, tentu sambil membaca buku petunjuk. Koguma melaju sambil memikirkan uang bensin motornya. Koguma bernarasi lagi. Sebelumnya dia tidak punya apa-apa, tapi kini dia punya motor yang Koguma sebut sebagai Cup. Koguma penasaran, dengan Cup barunya dia bisa pergi sejauh apa. Para siswa sekolah berjalan di trotoar. Koguma melintas dengan Cup-nya dan langsung menuju parkiran. Dia melihat cowok pakai motor metik menaruh helm di bagasi. Koguma penasaran dan membaca buku petunjuk lagi. Dia mencari tempat helm di motornya yang ternyata berupa cantolan di samping motor. Saat helmnya aman, Koguma langsung buru-buru menata rambut di kaca spion. Dia menepuk jok Cup-nya lalu lari ke kelas. Di dalam kelas, Koguma kembali kesepian. Koguma berdiri dan bilang kalau dia berangkat sekolah dengan naik motor. Semua temannya mengerumuni dengan kagum, tapi ternyata itu hanyalah halusi Koguma. Dia kembali ngelamun melihat keluar jendela. Ketika makan siang, Koguma lagi-lagi sendiri. Dia membuka makanan siap sajinya dan makan tanpa ditemani siapapun. Di kelas ekonomi rumahan, sang guru menyuruh para murid membuat tas serut. Koguma memilih kain besar berwarna hijau dan diledek karena seperti gembel. Koguma bilang kalau itu untuk tempat helm dan sarung tangan. Ketika Koguma bilang motornya Super Cup bekas, dia diejek lagi. Tiba-tiba seorang cewek berambut panjang mendekati Koguma. Dia penasaran dengan motor baru Koguma yang dijawab Super Cup bekas dengan ketus. Tapi cewek itu tertarik dan minta ditunjukkan setelah pulang sekolah. Saat pulang, Koguma malah kabur dari si cewek. Tapi di tengah perjalanan, cewek itu menyusul dan menyerahkan tas serut Koguma yang ketertinggalan. Mereka sampai di parkiran dan si cewek itu langsung heboh melihat Super Cup Koguma. Dia melihat karburator, jarak tempuh dan ban yang masih bagus. Cewek itu juga memuji karena helm klasik Koguma cocok banget dengan Cup. Mereka terus berdiskusi tentang motor dan juga perlengkapannya. Cewek itu menawarkan Koguma untuk melihat motornya, tapi dia malah salting dan langsung lari. Ternyata dia membawa motornya ke tempat Koguma. Honda MD-90 warna merah yang dikenal dengan Cup kantor pos. Cewek itu menjelaskan kalau motor model itu tenaganya dikurangi jadi tidak akan bising. Cewek itu melakukan modifikasi agar motornya lebih ngebut. Dia juga menjelaskan berbagai spesifikasi motor modifnya. Koguma kagum dengan pengetahuan si cewek itu. Cewek itu bilang kalau Super Cup adalah motor yang keren. Akhirnya cewek ngabers itu mengambil helm dari box belakang dan menggeber knalpot brong. Koguma juga pulang dengan muka penasaran. Di rumah, Koguma masih penasaran dengan cewek ngabers tadi.
Koguma tidak mengenal sama sekali cewek tadi. Dia berharap bisa ketemu cewek itu lagi dan bicara tentang cup lagi. Koguma mengingat nama cewek ngabers itu, yaitu Reiko. Pagi hari menjelang, setelah selesai mandi, Koguma menyiapkan diri sambil mendengarkan berita cuaca. Dia turun dan menyiapkan motornya. Koguma penasaran dengan tuas jok yang membantu motornya menyala. Koguma langsung melaju berangkat sekolah, tapi seperti biasa, Koguma cuma bisa ngebut 20 km per jam dan dia lagi-lagi disalip oleh mobil. Sesampainya di sekolah, Koguma memarkirkan motornya di samping motor Reiko. Koguma mengamati dua motor berbeda itu, yang satu ngabers, yang satu ori. Di dalam kelas, Koguma menyapa Reiko dengan canggung. Reiko membalas singkat dan mereka saling cuek sampai makan siang. Saat makan siang, Reiko menolak ajakan temannya untuk pergi dan dia mendatangi Koguma serta menyeretnya ke parkiran. Di sana, keduanya makan siang bareng di atas motor masing-masing. Reiko bilang dia merasa nyaman di dekat cup ngabersnya karena merasa bisa pergi kemanapun. Koguma bilang dia belum pernah pergi jauh. Reiko menyemangati Koguma dan bilang semua mungkin dengan cup. Setelah sekolah berakhir, Reiko segera pergi pulang. Dia tidak menyapa Koguma. Saat Koguma sampai di parkiran, ternyata cup ngabers milik Reiko sudah tidak ada. Akhirnya, Koguma menghela nafas dan pulang sendirian. Di perempatan, Koguma teringat kata-kata Reiko tentang bisa pergi kemanapun. Akhirnya, Koguma memutuskan untuk belok kanan berbeda dengan jalur pulangnya. Koguma terus melewati jalanan. Dia sampai ke sebuah supermarket dan turun untuk belanja. Ternyata di sana, semua makanan siap saji harganya lebih murah. Dia juga memakai tas serutnya untuk menghemat biaya kantong belanjaan. Dalam hati, Koguma bilang selama ini hanya bisa belanja di dekat sekolah. Kini dengan motor barunya, Koguma bisa menemukan banyak hal baru. Dan dia percaya nanti dia akan melihat pemandangan baru. Koguma menoleh ke sebuah toko perlengkapan motor. Tapi dia menunda untuk membeli kunci ganda. Dengan semangat, Koguma kembali melaju. Dia tidak sabar waktu pulang sekolah besok dan menaiki cupnya ke tempat baru. Koguma bersiap untuk berangkat lagi. Koguma merasa hidupnya banyak berubah semenjak punya Super Cup. Dia juga telah belajar banyak hal dari buku panduan, sehingga sekarang Koguma bisa menyelesaikan masalah motornya sendiri. Koguma mulai terbiasa dengan hidup barunya ini. Sesampainya di kelas, Koguma menyapa Reiko, tapi cewek ngabers itu cuek aja sambil membaca buku. Koguma mengaku belum terbiasa dengan sikap cuek Reiko. Sepanjang pelajaran, Reiko dan Koguma tidak bicara. Saat makan siang, Reiko kembali mengajak Koguma makan di atas motor. Saat makan, Reiko bilang akan touring selama liburan musim panas. Dia ingin menonton balapan Suzuka. Reiko juga menyinggung, apa kare dingin Koguma itu enak? Koguma memamerkan box motornya. Dia bilang apapun yang dibutuhkan bisa masuk di dalamnya. Reiko menawarkan apa Koguma ingin punya box juga. Koguma mengiyakan dan Reiko langsung menelpon seseorang. Setelah menelpon, Reiko mengajak Koguma mampir ke sebuah tempat setelah pulang sekolah. Sepulang sekolah, Reiko langsung menyeret Koguma. Mereka berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud Reiko. Tapi sebelumnya, Reiko mengajak Koguma belanja makanan, baru setelah itu mereka menuju sebuah dealer. Di dealer itu, orang yang ditelepon Reiko tadi menunjukkan Super Cup lain. Bodinya sudah dimodif dan ada box besar di belakangnya. Pak tua itu bilang bodinya sudah dibeli seseorang. Reiko mengamati motor itu dan merasa kondisinya sudah jelek. Tapi ia berfokus ke box tadi. Reiko mengajak Koguma mencoba melepas box dari motornya. Akhirnya, box itu berhasil dilepas. Pak tua tadi menyayangkan Reiko datang terlambat, jadi bodi motor itu sudah dibeli. Koguma mengucapkan terima kasih dan memberikan makanan yang tadi mereka beli. Mereka kembali ke parkiran. Koguma berhasil memasang box besar tadi. Reiko sendiri geli melihat Koguma yang senyum-senyum sambil memandangi motornya. Tiba-tiba seorang guru datang. Ia menawarkan keranjang depan Super Cup miliknya. Karena sudah tidak pakai motor itu lagi, keranjangnya ingin ia berikan ke Koguma. Akhirnya, keranjang itu terpasang membuat Koguma baper karena kagum. Reiko mengingatkan, Koguma harus berani meminta jika butuh sesuatu. Dan akhirnya Reiko pun pulang duluan.
Koguma pulang dan mencoba menggeber motornya. Ia sampai 40 km per jam. Tapi kencangnya angin membuat matanya perih. Akhirnya dia melambat seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Koguma membuat nasi goreng untuk makan malam. Saat makan, ia memperhatikan helmnya. Ia ingin membeli kaca helm agar bisa membuat matanya tidak perih. Koguma melihat dari mana helm itu berasal. Ternyata dari Saitama. Keesokan harinya, Koguma kembali berangkat sekolah. Dan seperti biasa, ia menyapa Reiko yang ditanggapi dengan dingin. Saat makan siang, Reiko kembali mengajak Koguma makan di atas motor. Reiko bilang bahwa box motor Cup punya keuntungan sendiri. Karena terhalang box, maka orang tidak langsung mengenali mereka. Koguma lantas bilang ingin melihat helm Reiko. Reiko menyuruh Koguma memakai helmnya. Koguma bertanya, apa harga helm itu mahal? Tapi Reiko menekankan bahwa harga helm adalah harga keselamatan. Ia juga bilang kalau harga helmnya seperti harga helm Koguma. Koguma mengeluarkan helmnya, lalu bilang kalau ingin kaca pelindung. Reiko bilang ada yang menjual kaca itu, lalu mengajak Koguma ke perpustakaan. Di sana, Reiko membantu Koguma searching toko penjual kaca helm. Ternyata Reiko heboh sendiri dan mencari barang kebutuhannya. Akhirnya Reiko sadar dan mulai mencari kaca helm untuk Koguma. Tapi harga kaca helm saja sampai 4.000 yen. Koguma merasa kemahalan, tapi Reiko tidak menyerah untuk searching. Koguma memperhatikan seorang teknisi yang datang. Teknisi itu memakai kacamata pelindung. Koguma kemudian bertanya apakah kacamata itu bisa dipakai untuk naik motor dan diiyakan. Teknisi itu bilang kalau kacamata itu bisa dibeli di toko perangkat keras. Akhirnya, Reiko menemukan kaca helm yang murah tapi Koguma bilang sudah tidak butuh lagi. Koguma datang ke toko perangkat keras. Akhirnya dia membeli kacamata itu dan langsung memakainya. Koguma mencoba ngebut sampai 40 km per jam. Tapi matanya tidak perih lagi sehingga Koguma tetap bisa ngebut. Malamnya, Koguma langsung tidur. Ia mimpi sedang touring di sebuah padang luas. Langit yang cerah dan bunga bermekaran membuat Koguma senyum-senyum sendiri. Akhirnya pagi tiba dan Koguma pun terbangun. Koguma sampai ke sekolah. Seperti biasa, ia dan Reiko saling sapa dengan dingin. Tapi Reiko mendatangi Koguma. Ia bercerita kalau helm pertamanya sama seperti milik Koguma. Akhirnya mereka pulang dan Koguma bilang kalau ingin bepergian jauh. Reiko menanggapi dengan memberi secarik kertas berisi nomor teleponnya. Reiko bilang hati-hati dan kemudian pergi. Koguma bernarasi. Ketika dapat SIM, ia biasa saja. Tapi saat mendapat kertas dari Reiko, dia merasa mendapat sertifikat pertemanan. Teman yang sama-sama suka dengan motor Super Cup, Koguma merasa hubungannya dengan Reiko lebih dari teman biasa. Koguma tersentuh dengan ucapan hati-hati dari Reiko. Mungkin kertas memo tadi akan terbuang, tapi ucapan Reiko akan selalu dikenang. Koguma masih merasa tidak punya uang, orang tua dan tujuan hidup. Tapi kini dia punya cup yang membuatnya bisa pergi kemanapun. Koguma bernarasi. Ini adalah musim panas pertama sejak ia punya Super Cup. Reiko bilang jika ia ingin melakukan sesuatu yang besar di liburan kali ini. Koguma bertanya apa hal besar yang ingin dilakukannya kali ini. Koguma merasa termotivasi oleh teman sesama pecinta Super Cup itu. Koguma dipanggil guru yang pernah memberi keranjang motor. Guru itu menunjukkan dokumen program latihan bersama dengan SMA Kofu Daiichi. Guru itu ingin minta tolong Koguma untuk mengantar dokumen itu. Perjalanannya cukup jauh sampai sore hari. Sekali perjalanan, Koguma akan dibayar 2.000 yen. Pagi harinya, Koguma sudah bersiap di atas motor. Waktu makan siang, Koguma bertemu Reiko. Cewek ngabers itu menjelaskan bahwa pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai kurir utusan diplomatik. Tugasnya adalah mengirimkan surat-surat diplomatik rahasia antar sekolah. Koguma bilang akan mengambil pekerjaan itu. Dan Reiko mengingatkan untuk mengecek jalurnya. Cewek ngabers itu bilang bahwa perjalanan waktunya sekitar 1 jam. Akhirnya Koguma menemui sang guru, mereka sepakat dan Koguma mulai besok akan bekerja. Guru itu menyarankan Koguma memakai seragam sekolah karena tugas itu adalah tugas dari sekolah. Tapi Koguma merasa berbahaya jika memakai rok dan minta cukup pakai jaket angkatan. Saat pulang, Reiko berpamitan untuk melakukan tur.
Setelah berpamitan singkat, Koguma mengamati motornya dan ternyata dia sudah berjalan lebih dari 100 km. Koguma datang ke dealer tempat ia beli Super Cup. Pak tua itu bersyukur, Koguma ingat untuk ganti oli. Pak tua itu menyarankan agar Koguma belajar untuk ganti oli sendiri. Pak tua itu meminta upah 500 yen yang disebut Koguma sangat murah. Ternyata Pak tua itu hanya minta biaya oli saja. Koguma mendatangi toko pakaian. Dia membeli sepatu putih dan sebuah jam Casio. Sesampainya di rumah, Koguma mencoba barang yang baru dibeli tadi. Dia melihat ke cermin dan mengangguk mantap. Koguma akhirnya tidur, tapi sampai tengah malam masih saja melek. Akhirnya ia berusaha tidak memikirkan motornya dan menutup muka dengan selimut. Pagi harinya, Koguma datang ke sekolah. Ia menerima sekantong dokumen dari gurunya. Gurunya mengingatkan untuk kembali secepat mungkin dan agar Koguma tidak lupa mengambil upahnya. Akhirnya, Koguma berangkat mengantar dokumen itu ke kota Kofu. Koguma melaju di jalan raya, mengamati pemandangan baru yang selama ini tidak ia lihat. Sesampainya di SMA Kofu Daiichi, Koguma menerima resepsionis. Ia diarahkan menuju ruang guru. Di sana, seorang guru cewek menyambut dan menerima dokumen dari Koguma. Guru itu menawarkan teh, namun Koguma harus buru-buru balik ke sekolah. Waktu Koguma sudah akan berangkat, guru tadi berlari menyusul. Ternyata ada barang Koguma yang tertinggal. Sesampainya di sekolah, guru Koguma meminta saat liburan untuk 2 kali mengantar dokumen setiap hari. Guru itu juga menyerahkan upah Koguma sebesar 2.000 yen. Koguma tersenyum bangga dan menepuk Super Cup miliknya. Akhirnya Koguma memulai rutinitas barunya. Setiap pagi ia mengambil dokumen, mengantarkan ke SMA Kofu dan kembali ke sekolah untuk mengambil upah. Ia lakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Uang yang diterima Koguma disetorkan melalui mesin ATM dan dalam perjalanan terakhir Koguma baru sadar kalau dia sudah menempuh 500 km. Koguma datang kembali ke dealer tempat ia beli Super Cup. Pak tua itu membuang oli lama, memasukkan oli baru dan mengecek volumenya. Semua diamati oleh Koguma dengan penuh antusias. Pak tua itu mengamati oli bekas motor Koguma. Dia takjub karena Koguma terlihat sangat sopan dalam membawa motor sehingga oli bekasnya masih banyak. Koguma merenungi kata terlalu sopan itu. Ia terus melaju sampai ke SMA Kofu Daiichi. Tapi di tengah jalan, Koguma kehujanan. Sampai di SMA Kofu, guru itu kaget melihat Koguma yang gembel. Guru itu bilang tidak ada dokumen yang harus dikirim balik. Jadi ia menyarankan Koguma berteduh sampai hujan reda. Koguma minum matcha hangat di ruang guru dan untuk basa-basi Koguma mengajak guru itu ngobrol dan kebetulan guru itu pembimbing klub sastra. Hujan telah reda dan Koguma bersiap untuk pulang. Koguma mampir sejenak ke sebuah toko untuk membeli mantel. Tapi langsung syok melihat harganya yang 6.000 yen. Esok harinya, Koguma kembali melakukan perjalanan. Tapi ketika hujan, Koguma langsung memakai mantel yang mahal itu. Akhirnya, Koguma sampai ke SMA Kofu dengan kering dan saat kembali ke rumah, Koguma baru sadar kalau ia sudah berjalan sampai 1.000 km. Esok paginya, Koguma mencoba mengganti oli sendiri. Dia mengikuti setiap petunjuk di buku panduan. Tapi Koguma tepar karena tidak kuat membuka baut tutup mesin. Namun saat ia melihat orang asik naik sepeda, Koguma kepikiran untuk mendorong kunci pas dengan kakinya dan berhasil. Akhirnya Koguma berhasil mengganti oli motornya sendiri. Koguma melanjutkan perjalanan kurir terakhir. Setelah selesai, Koguma menelepon Reiko untuk mampir. Di perjalanan, Koguma bernarasi bagaimana libur musim panasnya kali ini penuh dengan pengalaman. Dia juga bersyukur bisa mengetahui dunia ini luas karena punya Super Cup. Sesampainya di sebuah rumah kayu, Reiko sudah berada di depan dan cewek ngabers itu mengajak Koguma masuk. Koguma membawa Super Cup-nya masuk ke garasi. Reiko juga membawa Super Cup-nya. Saat itulah Koguma melihat Super Cup Reiko penuh dengan retakan di sana-sini. Reiko menawari teh, tapi Koguma cuma mau air putih saja. Reiko pun memberikan segelas air putih untuk sobat geng Super Cup-nya itu. Reiko menawari Koguma untuk makan malam. Reiko tanya Koguma mau bikin apa? Terus dijawab mau masak okonomiyaki.
Reiko happy sambil memeluk tiang dan bilang dia suka okonomiyaki. Koguma masak dengan satset. Pas udah kelar, kedua cewek itu makan malam dengan santuy. Sambil makan, Reiko bertanya gimana pekerjaan Koguma. Koguma menjawab semuanya lancar. Kali ini giliran Koguma yang bertanya. Reiko menjawab bahwa dia pergi ke suatu tempat yang jauh. Adegan pindah ke masa libur musim panas Reiko. Dia bekerja sambilan di sebuah lereng Gunung Fuji. Kerjaannya memastikan jalur kendaraan pengangkut barang aman. Impiannya hanya satu, yaitu mendaki Gunung Fuji dengan super cup miliknya. Namun di tengah perjalanan, karena jalanan terlalu menanjak dan Reiko lengah, dia terjatuh. Reiko kesal karena belum berhasil mendaki Gunung Fuji. Dia kembali ke pos penyimpanan barang dan melapor kalau jalurnya aman. Sorenya, dia ditanya Pak Bos kenapa dia nekat melakukan itu. Reiko berkata bahwa dia tertarik karena membaca buku petualangan dengan motor. Dulu memang ada yang mendaki Gunung Fuji dengan motor. Namun setelah mencari tahu, ternyata saat itu peraturannya menjadi lebih ketat karena ada peraturan lingkungan serta pendakian gunung. Reiko mempelajari bahwa karena puing-puing berbahaya dan lereng curam, hanya motor off-road berperforma tinggi saja yang boleh melakukan pendakian. Reiko pun googling buat mengubah Super Cup menjadi bergaya off-road. Dia mengakalinya dengan mengubah beberapa bagian Super Cup-nya. Karena itu, si cewek mulai melakukan custom ke Super Cup kesayangannya itu. Pas udah kelar, cewek itu happy. Tapi bukan berarti dia udah dapat izin buat mendaki Gunung Fuji ya. Karena itulah Reiko bekerja di tempat pemuatan barang sebagai pemeriksa jalur menggunakan Super Cup. Tugasnya adalah memeriksa cuaca dan permukaan tanah sebelum kendaraan muatan melintas. Pak Bos bilang kalau Reiko cukup memeriksa sampai stasiun 6 saja. Tapi kalau mau, Reiko boleh-boleh aja kok mendaki lebih tinggi. Reiko langsung happy dan berterima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Pak Bos kenapa dia melakukannya, Reiko menjawab dan penasaran apakah dia adalah salah satu orang yang bisa melewatinya atau tidak. Hari demi hari pun berlalu, Reiko terus mendaki Gunung Fuji dengan Super Cup-nya. Setiap hari dia memang berhasil naik lebih tinggi, tetapi juga selalu jatuh dan gagal ke puncak. Selesai memeriksa jalur, dia selalu kembali dan memperbaiki Super Cup-nya yang mulai retak-retak. Besoknya dia mencoba lagi dan berhasil sampai ke area yang lebih tinggi. Meski begitu, ada halangan berat yakni tanjakan curam yang belum pernah dia lalui. Cewek itu terengah-engah saat melihat tanjakan tersebut kemudian memutuskan kembali. Pak Bos pun tahu kalau Reiko takut ketinggian. Besoknya dia kembali menantang tanjakan Gunung Fuji namun selalu saja gagal dan membuatnya jatuh berkali-kali. Siangnya Pak Bos berkata bahwa Reiko tidak bisa sendirian di gunung dan dia harus membawa tubuhnya. Reiko pun memikirkan baik-baik maksud dari Pak Bos itu. Besoknya dia kembali mencoba. Dia tancap gas dan menelusuri lereng berkelok-kelok yang menjadi jalurnya. Saat tanjakan curam muncul, dia memberanikan dirinya untuk terus maju. Dia teringat Koguma. Dulu dia sudah berkata bahwa bisa pergi kemanapun. Karena mustahil baginya untuk berhenti. Dia pun berhasil melewati tanjakan curam tersebut. Adrenalinnya memuncak dan dia terus maju. Namun pada akhirnya dia kembali terjatuh. Celakanya, tangki oli Super Cup-nya bocor dan tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan. Dia menelpon Pak Bos dan bilang perjuangannya udah berakhir. Dia juga minta jemputan untuk turun kalau bisa. Saat hari sudah agak siang, jemputannya pun datang. Pak Bos memberinya apel dan melihat ke atas. Puncak gunung sudah mulai terlihat, tapi bagaimanapun Reiko tak berhasil sampai di sana. Reiko makan apel itu dan melihat pemandangan dari sana. Meski tak sampai puncak, tapi dia sudah puas dengan pencapaiannya itu. Kembali ke masa kini, Koguma bilang Reiko bego karena mendaki Gunung Fuji pakai Super Cup. Reiko sendiri juga mikir kayak gitu. Mereka menghabiskan makan malam dan setelah mencuci piring, Koguma menceritakan kalau motornya itu terkutuk. Reiko memang pernah dengar rumor tentang itu. Tapi semuanya bohong. Pemilik pertama emang modar, tapi karena kebanyakan mabok. Pemilik kedua malah gak modar, tapi minggat karena kebanyakan utang.
Kalau pemilik ketiga malah cuma kehilangan SIM-nya. Koguma pun tenang dan ketawa. Mereka pun tidur bareng pas sudah larut. Koguma bilang meski mendaki Gunung Fuji pakai Super Cup itu bego, tapi bukan berarti mustahil. Bulan Agustus tahun 1963, pemilik Super Cup dari prefektur Yamanashi berhasil mendaki Gunung Fuji melalui jalur Fujinomiya. Di tahun yang sama, pemimpin dari kebun binatang Ueno juga berhasil melakukannya dan jelas Reiko juga sudah mencoba mendakinya. Besoknya sambil ngopi, Koguma bilang dia mau bikin SIM motor umum. Dia merasa nggak nyaman pakai SIM skuter. Setelahnya Reiko bilang Koguma harus meningkatkan mesin Super Cup-nya. Percuma kalau punya SIM motor umum, tapi motor Koguma masih 50 cc. Koguma bilang kalau harganya mahal dan dia nggak punya duit. Karena itu, Reiko menyarankan untuk mengganti blok mesin saja. Cewek itu terus ngoceh tentang mesin, sementara Koguma bilang dia nggak paham yang diomongin Reiko. Setelahnya, Reiko pun mau berbaik hati menjelaskan dari awal dengan bahasa paling simpel. Saat liburan musim panas pun selesai, Koguma sudah dapat SIM motornya. Plat nomornya juga berubah warna dari putih jadi kuning. Blok mesinnya juga udah dimodifikasi di dealer Pak Sino, sehingga motor Koguma berubah menjadi tipe 2. Yang dulunya hanya 49 cc, kini menjadi 52 cc. Dengan begitu, yang awalnya kecepatan motornya hanya 30 km per jam, sekarang kecepatannya udah sama dengan kendaraan lain. Selain dari kecepatan, Koguma sebenarnya nggak terlalu tahu apa yang beda. Meski begitu, dia merasa menjadi lebih bebas. Koguma sampai di sekolah. Pas bu guru datang, anak-anak diberitahu kalau besok mereka bakal tamasya ke kawasan Kamakura. Koguma dan Reiko langsung happy. Pas istirahat, Reiko bilang lokasinya ada di dekat rute 143 yang sangat keren. Dia ingin ngajakin Koguma buat melihatnya. Malamnya, Koguma tidur cepat karena nggak sabar pengen besok. Tapi pas dia bangun, cewek itu malah kena demam. Dia menelpon bu guru dan bilang nggak bisa ikut karena sakit. Cewek itu pun lanjut tidur, siangnya pas dia bangun, demamnya udah mereda. Dia pergi keluar dan menendang batu karena sebel. Batunya mental dan sampai ke dekat Super Cup-nya. Saat itulah dia punya rencana. Dia memberi garis jarak yang harus dia tempuh agar sampai ke Kamakura. Setelah siap-siap dan pakai jaket olahraga, cewek itu tancap gas ke pom bensin. Dia juga menelpon Reiko dan bilang bakal nyusul mereka pakai Super Cup-nya. Reiko bilang itu berbahaya, tapi dia yakin Koguma pasti ngeyel. Karenanya, dia minta temannya itu hati-hati. Koguma pun melakukan perjalanan panjang. Dia touring menggunakan Super Cup kesayangannya itu. Perjalanannya akan sangat panjang dan melelahkan karena perkiraan dia baru saja sampai saat sore. Sambil sesekali istirahat dan melihat peta, Koguma merencanakan untuk nyobain melewati rute 143. Cewek itu pun tancap gas dan menikmati perjalanan motoran. Karena masih ada waktu, dia bahkan mencoba naik ke Gunung Fuji menggunakan Super Cup-nya. Tapi dia gagal dan memilih turun saja. Koguma juga sempat menepi di sekitar pantai dan nyantui di sana sendirian. Setelah puas touring, dia pun langsung menuju tempat teman-temannya menginap. Sore udah tiba dan Koguma sampai berbarengan dengan rombongan sekolah yang naik bis. Semua murid sama guru syok karena Koguma nyusul mereka pakai motor. Reiko nyamperin dia dan ikutan minta maaf ke Pak Guru dan Bu Guru. Setelahnya, kedua cewek itu mandi bareng. Sebelum tidur, mereka punya rencana buat hari bebas esok hari. Besoknya, Koguma dan Reiko boncengan pakai Super Cup dan berkendara mengelilingi tempat itu. Keduanya berhenti di suatu tempat dan nyantai. Saat itulah Reiko bilang kalau Super Cup-nya udah nggak bisa diperbaiki karena rusak parah. Karena itu, dia berencana untuk membeli cup baru. Rencananya, dia bakal beli tipe City. Koguma tahu kalau City adalah tipe Hunter Cup yang udah nggak diproduksi lagi. Reiko membenarkannya dan bilang terakhir diproduksi tahun 2012. City adalah cup yang tangguh dan biasa digunakan untuk pertanian. Mendengarnya, Koguma bilang dia bakal merawat baik-baik Super Cup miliknya. Reiko pun mendukungnya karena spare part Super Cup pasti masih bakal aman sampai 10 tahun mendatang. Mereka pun melakukan berkendara santuy. Koguma bilang kalau udah beli City dia mau nyoba naikin. Setelahnya Koguma berpikir bahwa seperti kata Reiko, Super Cup
pasti masih akan melaju sampai 50 tahun atau bahkan 100 tahun lagi. Musim gugur sudah mencapai puncaknya. Koguma berangkat ke sekolah seperti biasa dan memarkirkan Super Cup miliknya. Gak lama kemudian, Reiko yang udah beli City Hunter nongol dan parkir di sebelah Super Cup Koguma. Koguma melihat ujung sarung tangan Reiko sudah jelek dan sobek. Setelahnya, Reiko menggigil dan protes karena dingin. Sambil pergi buat ganti sepatu, Koguma bilang dia mau mendenda orang yang protes dingin. Karenanya, dia minta duit ke Reiko. Namun Reiko lagi bokek karena habis beli motor. Karenanya, dia pun dimaafkan. Mereka pun masuk ke kelas. Ternyata cewek bernama Si lagi ngumumin kalau mereka bakal ngadain festival budaya. Konsep yang akan mereka buat adalah bar bergaya Italia yang ada mesin espressonya. Siangnya, Si minta anak-anak yang punya waktu luang buat membantu persiapan segala sesuatu. Koguma bodoh amat dan ngajakin Reiko pergi. Mereka mendatangi toko untuk mencari sarung tangan yang baru buat Reiko. Besoknya di kelas, Si panik karena perlengkapan buat festival budaya belum lengkap. Padahal sebentar lagi akan dimulai. Ada banyak peralatan di sekolah Kofu yang harus diambil. Tapi masalahnya nggak ada guru yang bisa bantu ngambil pakai mobil. Barangnya juga terlalu banyak untuk diambil pakai motor. Koguma dan Reiko baru saja mau pergi keluar kelas pas mendadak Koguma punya ide. Dia menawarkan diri buat ngambil barang pakai Super Cup. Reiko melihat daftar barang apa aja yang mau diambil dan merasa kalau mereka bisa mengatasinya. Si dan yang lainnya pun berterima kasih. Setelah itu, Koguma dan Reiko mencar buat pinjam peralatan sekolah yang bisa dipakai buat ngangkut barang banyak. Koguma nemu gerobak besar yang bisa dibuat ngangkut. Reiko juga dapat kotak yang bisa banget buat memuat barang-barang. Karena cc motor Reiko lebih gede, maka gerobaknya dipasang di belakang motornya itu. Reiko ngasih beberapa perlengkapan bikin kopi bergaya Amerika ke Si buat jaga-jaga kalau mereka telat datang. Setelahnya, semua perlengkapan udah siap. Koguma dan Reiko tancap gas dan motoran menuju sekolah Kofu. Sesampainya di sana, Koguma dan Reiko menemui Bu Guru. Udah lama banget sejak liburan musim panas Koguma nggak ketemu Bu Guru itu. Barang-barang yang mau dipinjam pun disiapkan. Bu Guru takjub dengan kedua cewek menggunakan cup buat mengambil barang-barang. Semuanya pun sukses dimuat. Setelah mantap dan gak ada yang ketinggalan, Koguma dan Reiko segera balik ke sekolah dengan hati-hati. Mereka pun sampai dengan selamat, kemudian peralatan segera dipasang. Festival budaya pun sukses besar karena jasa Koguma dan Reiko. Mereka berdua nyantui di motor, keduanya dapat duit ganti bensin yang lumayan banyak. Reiko berencana buat beli kopi dan menikmati sisa hari. Gak taunya Si datang dan ngasih mereka berdua kopi. Mereka pun happy dengan pemberian Si itu. Setelahnya, Si bilang kalau cup itu sangat hebat. Ia pingin mengendarainya, tapi ragu dia bisa apa enggak. Naik sepeda aja dia kesusahan. Koguma bilang kalau ragu-ragu mendingan gak usah nyoba daripada malah nyungsep. Setelahnya, Si balik ke acara festival budaya. Sementara Koguma dan Reiko lanjut nyantui sambil minum kopi. Sehabis minum, Koguma mau balikin gelas ke Si. Dia sampai di kelas yang sudah disulap menjadi bar bergaya Italia. Dia tertegun melihat suasana yang sangat menyenangkan. Si yang super kalem itu sedang sibuk mengurus ini dan itu sambil tersenyum ceria. Sudah berlalu beberapa hari sejak festival budaya, cuaca juga semakin dingin karena musim gugur sudah hampir berakhir. Pas jam makan siang, Koguma dan Reiko nongkrong di motor sambil makan bareng. Mereka membahas harus mempersiapkan cup untuk musim dingin. Perawatannya pasti cukup menguras duit sehingga mereka harus stop jajan di mesin kopi otomatis. Tak lama kemudian, Si datang ke sana. Dia berkata bahwa toko milik keluarganya baru saja memasang mesin espresso. Sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantu di festival budaya, Si ingin mentraktir mereka kopi kalau mau. Koguma dan Reiko jelas saja mau menerima tawaran itu. Sepulang sekolah, Koguma dan Reiko udah siap naik motor. Si datang pakai sepeda Alex Moulton-nya. Reiko menawari buat menarik Si sambil naik sepedanya sampai toko. Koguma bilang dia pernah melihat orang melakukan itu dan malah nyungsep keselokan. Akhirnya, Si sepedaan duluan di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai ke toko roti milik keluarga Si. Nama tokonya adalah Beurre, yang artinya adalah mentega dalam bahasa Prancis. Reiko bilang toko itu satu-satunya yang jual roti Jerman di sana. Koguma malah bingung.
Soal namanya bahasa Prancis tapi jualannya roti Jerman. Walah, cewek itu belum tahu aja. Monde butter cookies yang fotonya tentara Skotlandia ada gambar bendera Belanda, mereknya bahasa Prancis, pas dibuka, isinya rengginang. Pas masuk, suasana malah lebih meriah lagi, bergaya Amerika. Reiko bilang kayaknya keluarga si demen melakukan percampuran budaya negara-negara barat. Si pun menunjukkan mesin espresso kesayangannya. Meski beli bekas, tapi fungsinya masih jos. Bapaknya si datang dan menyapa mereka semua. Dia menawarkan mereka buat mencicipi kopi buatannya. Tapi si bilang, kopi bikinan bapaknya nggak enak, lebih enak bikinannya sendiri. Koguma dan Reiko sih oke-oke aja nyicipin kopi bikinan bapak dan anak itu satu persatu. Mereka pun nyantui di sana sambil minum kopi. Mereka juga digratisin roti. Setelah kenyang, keduanya pamitan balik. Besoknya mereka mencari perlengkapan buat persiapan musim dingin. Keduanya pergi ke toko serba buat belanja jaket atau semacamnya. Pas lagi keliling, Reiko malah naksir sama pistol mainan. Koguma nyamperin dan ngingetin temannya itu kalau mereka ke sana buat beli apa. Setelahnya, Koguma malah naksir sama kotak makan multifungsi. Akhirnya, dia beli itu. Pas keluar, giliran Reiko yang ngingetin mereka ke sana buat apa. Koguma ngeles dan bilang dia emang mau beli kotak makan itu. Setelahnya, Koguma minjem HP Reiko. Dia nyari-nyari di Tokopedia alat penutup stang. Reiko bilang penutup stang itu kuno dan kayak kakek-kakek. Dia ogah masang penutup stang di City Hunter-nya yang keren. Tapi Koguma merasa kalau pakai penutup stang, angin pasti nggak bakal bikin tangan mereka dingin. Akhirnya Koguma pesan penutup stang. Dia pamer ke Roiko dan terpaksa Reiko beli juga. Pas udah dipasang, ternyata emang bermanfaat banget mengusir dingin. Mereka berdua nongkrong lagi di toko roti keluarga si. Mereka ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi. Ibunya si yang demen banget sama budaya Amerika nongol. Dia bikinin roti lapis khas Amerika buat teman-teman putrinya itu. Setelah makan dan nyantui, Koguma dan Reiko pun pamitan pulang. Musim dingin udah makin dekat. Perkiraan cuaca bilang kalau hari bakal makin dingin. Awalnya Koguma nggak ngerasa perbedaan sama cuaca, tapi pas berangkat sekolah naik Super Cup, dia baru merasakan udara yang sangat dingin. Pas makan siang sama Reiko, cewek itu juga mengeluh soal dingin. Koguma bilang kayaknya mereka kudu beli alat itu deh, tapi Reiko ogah karena pasti motornya jadi norak banget. Gak lama kemudian, si datang dan ngasih mereka minuman hangat. Sambil ngobrol, si berkata dia punya sesuatu di rumah yang bisa membantu mengusir dingin. Sepulang sekolah, mereka semua pun berangkat ke tempat si. Sambil dibikinin kopi, kedua cewek dibawain kain wol kualitas super bekas pakaian. Pas dicoba, wol itu beneran bisa mengusir dingin. Jika dipotong dan dijahit, kainnya pasti cukup buat bikin rompi pelapis jaket sekaligus kaos kaki. Apesnya, nggak Koguma yang nggak bisa jahit, si juga nggak bisa. Bapaknya cuma bisa menjahit kancing baju. Reiko udahlah, nggak usah diharapkan. Setelahnya, mereka pergi ke sekolah buat nemuin Bu Guru. Di sana, mereka minta tolong Bu Guru buat menjahitkan kain wol tersebut. Demi keamanan murid-muridnya, Bu Guru pun bersedia melakukannya. Besoknya, kain wol udah jadi. Dan ternyata pas dipakai, Koguma beneran merasa hangat dan aman dari udara dingin untuk sementara waktu. Sayangnya, pas musim gugur udah mau habis, udara berubah makin dingin. Jaket berlapis kain wol masih kurang menghangatkan. Koguma bilang ke Reiko mereka harus beli alat itu. Tapi Reiko tetap ogah karena bikin motor jadi norak. Tapi Koguma tetap ngajak cewek itu pergi ke toko perlengkapan motor. Ternyata yang dimaksud Koguma adalah kaca pelindung angin. Nggak taunya cuma ada satu dan kebetulan udah dipesan orang. Pas tanya ke kasir, stok mereka lagi kosong. Reiko merasa lega karena kalau ada pasti dia tergoda buat beli. Mendadak, mbak-mbak kasir tadi bilang di toko cabang mereka tuh ada. Kalau mau bisa dipesenin dulu dan akan sampai 3 hari lagi. Kedua cewek itu jadi dilema. Mereka pun pergi ke tempat si dan ngopi gratisan. Kalau dipasangin pelindung angin, motor mereka jadi norak. Tapi kalau nggak dipasang, bakalan dingin banget. Masalahnya belum tentu pelindung anginnya berguna juga. Si kemudian bilang, dicoba aja dulu.
Pas dia mau beli mesin espresso, dia juga nyoba dulu pakai mesin di festival. Kalau dicoba ternyata oke, baru mereka bisa beli. Koguma bilang dia nggak punya kenalan yang bisa dipinjemin. Nggak taunya Reiko punya kenalan. Mereka pun langsung tancap gas ke tempat bapak-bapak penjual supercup. Ada kap tua dan bobrok bekas kecelakaan yang nggak laku-laku. Mesinnya emang nggak ambiar, tapi masih bisa dipakai. Motor itu juga ada pelindung anginnya. Setelah itu, Reiko dan Koguma gantian nyobain. Dan ternyata emang bisa menahan udara dingin kalau ada pelindung anginnya. Mereka berdua balik ke tempat si dan minum kopi gratisan. Reiko udah memutuskan buat beli meski bakal bikin motornya kelihatan norak. Akhirnya, kedua cewek itu pesen pelindung angin. Pas udah dapet, mereka segera memasangnya di motor dan bisa enjoy keliling sana-sini pakai kap tanpa kedinginan. Bulan Desember pun tiba. Untuk mengusir dingin selama berkendara, Koguma memasang kaca pelindung angin dan juga pelindung angin di kaki. Reiko yang awalnya nggak mau karena bikin motornya norak, akhirnya mau pakai juga. Dengan begitu, mereka bisa lebih bebas berkendara. Suatu hari, Koguma melihat si yang sepedaan dengan semangat. Dia nyamperin cewek itu dan bertanya mau kemana. Ternyata si lagi mau belanja kopi. Dia juga berencana menjadikan area tengah toko keluarganya bergaya Italia. Koguma memberi semangat dan melanjutkan perjalanannya. Besok paginya saat membuka jendela, Koguma melihat salju sudah menggunung di mana-mana. Itu adalah salju pertama yang dia lihat sejak memiliki cup. Dia masak buat sarapan. Saat itu juga dia ditelepon Reiko dan minta Koguma segera ke tempatnya. Koguma nyelesain masaknya, membungkusnya, kemudian cabut menuju Super Cup. Tapi karena jalanan licin, dia menjadi sangat berhati-hati. Sewaktu melintasi jalanan menurun, dia bahkan menurunkan kakinya buat menjaga keseimbangan biar nggak kepleset. Setelah sampai di jalan raya yang lebih aman, barulah dia bisa berkendara dengan lebih santai. Sesampainya di tempat Reiko, ternyata cewek itu baru aja memasang rantai di ban motornya. Dengan begitu, ban tidak bakal selip saat melintasi salju. Dia memasang rantai itu dari tempat yang baru aja tutup. Setelahnya, Reiko pun membantu Koguma buat memasang rantai di ban motornya. Pas sudah kelar, kedua cewek berkendara ke arah pegunungan. Mereka bisa melintasi salju tanpa kesulitan. Di kawasan lapang yang penuh dengan hamparan salju, kedua cewek tadi asik melaju ke sana-sini pakai kap masing-masing. Koguma jatuh, tapi karena salju sangat empuk, dia malah menikmatinya. Reiko juga jatuh dan tertawa-tawa. Setelahnya, mereka terus tancap gas ke sana-sini dan menjatuhkan diri ke salju yang sangat empuk. Pas langit agak cerah, mereka melepas jaket tebal dan lanjut trek-trekan sepuasnya. Koguma mengambil bekal yang dia buat dan mengajak Reiko makan bareng. Setelah makan, mereka lanjut mainan salju sampai timpuk-timpukan bola salju. Pas sudah puas, mereka pergi ke toko milik keluarga Si. Pas sampai di sana, wilayah yang bertema Italia udah makin luas. Mereka pun minum kopi gratisan dan menghabiskan waktu di sana. Besoknya, Koguma udah siap untuk bersenang-senang lagi. Setelah pakai jaket tebal, dia mengendarai kap dan tancap gas. Di perjalanan, dia melihat Si yang sepedaan melintasi jalan pintas ke suatu tempat. Koguma nggak sempat menyapa cewek itu, kemudian melanjutkan perjalanan. Sorenya, Koguma mampir ke toko keluarga Si. Reiko datang setelahnya dan mereka sadar kalau wilayah Italia makin meluas di toko itu. Bapaknya Si juga penasaran bakal seluas apa pengaruh Italia di tempat itu. Menurutnya, Si menjadi bersemangat berkat Koguma dan Reiko. Dia jadi sering pergi ke toko buat melihat-lihat perlengkapan apa lagi yang bisa dibeli. Koguma bilang tadi dia melihat Si melintasi jalur kucing. Yang dia maksud adalah jalan pintas yang hanya bisa dilalui sepeda. Dengan melewati jalur itu, Si emang pasti bisa lebih cepat sampai. Namun Si belum balik juga waktu itu. Malamnya, karena Si belum juga balik, akhirnya Koguma dan Reiko pamitan. Koguma melintasi jalanan malam hari menuju tempat tinggalnya. Pas udah sampai, dia mendapat panggilan telepon dari Si. Koguma panik karena Si kesusahan minta bantuan. Si berkata dia kedinginan. Pas ditanya dia di mana, Si menjawab dia jatuh di jalan kucing. Koguma berjanji akan segera ke sana. Cewek itu pun tancap gas dan belok ke arah jalan kucing. Dia nyaris kepleset karena ada jalanan yang becek. Setelah memarkir motor, dia melihat ke arah sungai. Di sana ada Si yang menggigil di tengah sungai. Koguma segera bergerak turun kemudian membawa Si keluar dari sungai. Dia menampar Si agar dia merasa hangat.
Setelahnya, Koguma membantu Si mendaki lereng untuk naik ke jalanan. Koguma berkata, dia tinggal di dekat sana dan akan membawa Si ke tempatnya biar bisa ganti pakaian. Sementara itu, Si masih menatap sedih sepedanya yang ringsek di sungai. Koguma menelpon Reiko dan mengatakan apa yang terjadi. Setelahnya, dia mengangkat tubuh Si dan ditaruh di keranjang kapnya. Dengan begitu, Si tidak akan terjatuh. Tak buang-buang waktu, Koguma segera tancap gas meninggalkan tempat itu. Koguma membawa Si ke rumahnya. Setelah melepas semua baju cewek itu, dia segera menyiapkan air hangat agar Si bisa segera mandi. Tak lama kemudian, Reiko datang setelah mengevakuasi sepeda ringsek milik Si. Koguma menemuinya dan melihat sepeda yang sudah rusak itu. Mereka berdua teringat ucapan ayah Si bahwa Si kagum dengan mereka berdua. Si yang awalnya membenci sepeda Alex Moulton menjadi sangat menyukainya dan tampak ingin mengejar Koguma dan Reiko. Koguma dan Reiko masak untuk makan malam. Setelah Si selesai mandi dan berganti baju, masakan pun sudah siap. Koguma memasak udon spesial, sementara Reiko merebus telur. Mereka pun menikmati makan malam bersama. Setelah selesai makan, Si membantu mencuci piring. Saat itulah dia mulai sedih karena sepedanya rusak. Koguma mendekatinya, Si bilang dia membenci musim dingin. Dia juga meminta Koguma menyelamatkannya dan membawanya pergi menjauhi musim dingin menggunakan super cup-nya. Namun sayangnya hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Besoknya, Koguma dan Reiko diberi ucapan terima kasih oleh kedua orang tua Si. Mereka diberi voucher makan roti dan minum kopi gratis selama setahun penuh. Dan sejak saat itu, hari demi hari pun berlalu. Rencana mengubah toko menjadi bergaya Italia terhenti. Ketika Si ditanya kapan akan melanjutkan, gadis itu hanya menjawab nanti saja. Selain itu, Si juga menggunakan sepeda perempuan yang ada di rumahnya. Mereka diantar Si keluar dan diminta untuk datang lagi. Gadis itu juga berharap musim semi akan segera tiba. Jika sudah musim semi, bunga sakura akan mulai bermekaran. Reiko bilang di kawasan Kagoshima, sakura sudah mulai bermekaran. Dia pun menawari Si untuk melihatnya. Koguma merasa tidak yakin karena perjalanan itu akan sangat panjang. Namun dia meneguhkan hati dan menatap Si. Dia pun mengajaknya. Si langsung sangat senang dan menggenggam tangan Koguma. Saat itulah Koguma teringat ucapan ayah Si lagi. Ayah Si berkata bahwa Si mengagumi mereka dan selalu berusaha mengejarnya. Padahal yang terjadi adalah sebelumnya. Dulu Koguma selalu mencoba mengejar Si saat masih menggunakan sepeda. Sampai akhirnya dia membeli super cup kesayangannya itu. Secara tidak langsung, Si adalah sosok yang membuat Koguma memiliki sepeda motornya. Ketiganya bertekad untuk menangkap musim semi dan kabur dari musim dingin. Mereka melakukan persiapan matang-matang. Lokasi di mana musim semi sudah tiba ada di ujung Pulau Honshu. Perjalanannya akan memakan waktu lebih dari 1 hari. Setelah semuanya siap, mereka ngumpul di toko keluarga Si. Bapak dan Ibu Si memberikan perbekalan yang memadai untuk mereka. Setelahnya, para cewek pun berangkat. Si akan membonceng Reiko, sementara Koguma membawa perbekalan. Mereka pun tancap gas untuk kabur dari musim dingin. Baru sekitar 1 jam berkendara, mereka udah berhenti. Si bertanya kenapa mereka nggak lanjut. Reiko bilang 1 jam pertama adalah waktu yang krusial. Mereka harus memeriksa keadaan motor apakah aman atau tidak. Jika 1 jam pertama bisa dilewati, maka ratusan jam berikutnya pun bakal bisa dilalui. Setelah semuanya aman, mereka melanjutkan perjalanan. Siang pun tiba dan mereka istirahat untuk makan siang. Si memotong roti perbekalan dari ayahnya dan mengolesi selai. Mereka bertiga pun makan siang dengan santuy. Setelah kenyang, perjalanan dilanjutkan. Mereka menginap di sebuah hotel dan makan kare bersama. Koguma bilang kalau di musim panas nanti bakal ada pertemuan komunitas cup di sekitar sana. Setelah beristirahat dengan cukup, mereka semua melanjutkan perjalanan. Setelah mengarungi perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di kawasan ujung Pulau Honshu. Di sana musim dingin sudah menghilang. Mereka pun tiba di tempat tujuan. Bunga sakura sudah bermekaran di mana-mana, musim semi berhasil mereka kejar. Sambil menikmati sakura yang mekar, Reiko bertanya apa yang membuat Koguma mau menempuh perjalanan panjang itu. Koguma teringat ucapan Si saat sepedanya rusak. Gadis itu memintanya dibawa pergi dari musim dingin. Karenanya, dia bersedia melakukan perjalanan panjang tersebut untuk mengabulkan permintaan Si.
Setelah puas melihat sakura, mereka akhirnya melakukan perjalanan pulang. Sesampainya di sana, ternyata musim semi juga sudah tiba. Mereka semua pun bahagia. Besoknya, Koguma dan Reiko pergi ke rumah Si. Ternyata dia sudah membeli motor mini cup baru. Si bilang dia menggunakan seluruh tabungannya dan ditambah uang dari ayahnya untuk membeli motor itu. Dengan demikian, dia bisa melanjutkan proyek Italia yang sempat tertunda. Mereka bertiga pun bahagia. Setelahnya, mereka menghabiskan waktu untuk motoran bareng-bareng. Anime ini cocok banget nih buat yang pengen dapetin tontonan santuy dan gak ribet. Ceritanya simpel banget, tapi penuh dengan makna. Siapapun pasti pernah ya merasakan apa yang dirasakan Koguma pada motornya. Kalau kita punya motor atau barang apapun yang udah diinginkan, maka kita pasti menghabiskan waktu terus-menerus dengan barang itu. Siapa yang nyangka juga, dengan cerita yang super slow ini bisa menghadirkan konflik sehari-hari yang menarik banget.